Jumat indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Saudaraku, sadarkah kita bahwa prostitusi adalah bagian dari sisi kelam dan sedih tentang kisah perjalanan kehidupan dari umat-umat Allah di Perjanjian Lama? Yang lebih menyedihkan kemudian adalah hal ini sering dikaitkan dengan sejarah agama dan tempat ibadahnya. Alkitab dengan jelas berbicara tentang pelacuran di Israel. Bahkan hal ini dilakukan terang-terangan di sekitar Bait Suci Yerusalem. Sehingga pertanyaan penting muncul, bagaimana mungkin prostitusi dapat ditoleransi begitu rupa di sebuah tempat yang kudus, di mana aturannya sudah sangat jelas, jangan berzina. Istilah pelacuran kuil atau temple prostitute yang oleh penulis kitab Ulangan 23 ayat 17 disebut pelacur bakti adalah hal biasa yang dilakukan oleh kebanyakan agama atau budaya kekafiran. Dan Tuhan Allah dengan jelas menegaskan kepada bangsa Israel untuk menentangnya. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Ulangan 23 ayat 17. Namun terlepas dari segala peringatan yang dibuat oleh Allah, bangsa Israel tidak membiarkan diri lolos tanpa harus terperangkap dalam dosa dan praktek prostitusi tersebut. Mengapa kemudian prostitusi kuil ini dilakukan oleh bangsa Israel? Mengapa kemudian secara agama hal tercela ini justru dibiarkan meskipun amaran dari Tuhan dan para nabi mencela praktek tersebut? Jawaban sederhana yang dapat dihimpun dari teks-teks yang terdokumentasi dengan baik adalah bangsa Israel hanya mengikuti praktek-praktek tersebut yang mana itu dilakukan secara umum oleh para tetangga mereka. Ayo kita rayakan perayaan Hieros Gamos atau ritual pernikahan suci katanya. Ya, namanya saja ritual pernikahan suci. Tapi pada prakteknya mereka mengubah apa yang tampaknya suci menjadi praktek kesuburan seksual yang bebas. Bebas dilakukan di hadapan dewa Baal, dewa Set, atau dewa Tamus. Lalu apa jawaban teologis untuk praktek keagamaan kotor tersebut? Ini bukan karena populernya praktek tersebut sehingga aneh rasanya kalau nggak join dengan praktek tersebut. Inilah yang disebut dengan ritual yang mengubah agama menjadi tempat hiburan, di mana segala hal yang ada hubungannya dengan kesenangan diri, self-pleasure, dibungkus dengan praktek keagamaan. Masih ingat bukan Keluaran 32? Kisah tentang patung lembu emas ini menjadi satu dari sekian banyak contoh nyata bahwa pesta mesum, ketelanjangan adalah bagian dari praktek perayaan keagamaan. Agama adalah hiburan. Atau bagaimana dengan kisah dalam Bilangan 25? Cerita tentang cantiknya gadis-gadis Moab yang mengundang orang Israel untuk datang ke pertemuan pelacuran dengan kedok praktek penyembahan. Wajarlah kemudian kalau tempat-tempat ini menjadi pusat keagamaan dan selalu laris, saudara. Ini tempat favorit mereka. Karena yang disajikan adalah hiburan terbaik dari bentuk pemuasan diri, tapi dikemas melalui praktek keagamaan. Sebagai bagian dari dunia kontemporer, di mana agama dan hiburan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, maka tantangan gereja kita semakin besar. Ini bukan masalah kontekstualisasi budaya. Ini juga bukan ritme atau musik atau bentuk seni dalam kebaktian. Ini adalah tentang bagaimana garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah secara terang-terangan dilintasi. Ibadah sejati tidak boleh memberikan ruang bagi kompromi. Karena itu adalah hal yang asing bagi prinsip-prinsip sorga. Ibadah adalah ibadah, hiburan kontemporer adalah hiburan kontemporer. Ibadah Kristen sejati harus benar-benar mengangkat Tuhan dan hanya Dia saja. Itu harus dilakukan tidak hanya dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Dan sebaliknya, itu tidak hanya dilakukan di dalam kebenaran, tapi juga di dalam roh. Bukan berarti kemudian bahwa ibadah Kristen yang sejati itu membosankan, monoton, tidak dapat dijiwai, atau tidak menyenangkan. Saudaraku, saya mau katakan ini. Ibadah Kristen yang sejati dapat menyenangkan.
itu tidak membosankan, tidak monoton, dapat dijiwai ketika para penyembah dapat merasakan keindahan hadirat Allah. Sehingga diri sendiri ini bukan lagi fokus utama, tapi dia dan hanya dia yang menjadi fokus utama dalam penyembahan. Nikmatilah keindahan hadirat Allah, saudaraku, dalam pesta perayaan Sabat bersama dengan keluarga tercinta. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.